Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Febrianti dengan NIM 0305192087, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teorema Pythagoras. Untuk yang pertama, ada sejarah Pythagoras. Pythagoras berasal dari nama seorang filsuf dan ilmuwan matematika yang berasal dari Yunani kuno pada masa 570 sampai 495 sebelum Masehi di Kepulauan Samos. Sebenarnya, Bapak Pythagoras ini bukan merupakan penemu pertama dari teorema ini, karena teorema ini sudah digunakan sejak tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi oleh bangsa Mesir, Babilonia, dan Cina kuno mengenai relasi antar sisi pada segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras menjelaskan hubungan atau relasi untuk panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Pythagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, dia suka berkelana ke berbagai macam tempat seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian, dia mulai menetap di Kroton, Italia. Disinilah Pythagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pythagorean. Di sekolahnya ini, Pythagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Karena itu, Pythagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut. Nah, yang selanjutnya pengertian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu keterkaitan dalam geometri Euklides antara tiga sisi sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini dinamakan menurut nama filsuf dan matematikawan Yunani abad ke-6 sebelum Masehi adalah Pythagoras. Pythagoras mendapat kredit karena ialah yang pertama membuktikan kebenaran universal dari teorema ini melalui pembuktian matematis. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenus. Sebuah segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sebuah sudut siku-siku. Kakinya adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku tersebut, dan hipotenus adalah sisi ketiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku tersebut. Bunyi dari teorema Pythagoras adalah kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring pada suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, secara sistematis dapat kita ketahui bahwa untuk mencari nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mencari nilai A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk mencari nilai B kuadrat adalah C kuadrat dikurang A kuadrat. Keterangannya yaitu C adalah hipotenusa atau sisi miring, sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Untuk A dan B adalah sisi-sisi tegak segitiga siku-siku. Berdasarkan penjelasan tersebut, teorema Pythagoras erat kaitannya dengan segitiga siku-siku ya sobat. Untuk mengetahui jenis segitiga, jika diketahui panjang sisi-sisinya, dapat kita lakukan dengan cara menggambar atau dengan menggunakan hitungan. Yang pertama adalah jika B lebih besar dari A lebih kecil dari C dan A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka segitiga lancip. Yang kedua adalah jika B lebih besar dari A lebih kecil dari C dan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga itu adalah siku-siku. Dan yang terakhir, jika B lebih besar dari A lebih kecil dari C dan A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat,
maka segitiga tersebut dikatakan tumpul. Teorema Pitagoras dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali masalah-masalah yang dapat dipecahkan menggunakan teorema Pitagoras. Untuk mempermudah perhitungan, alangkah baiknya jika permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk gambar. Teorema Pitagoras sangat mudah untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Sebagai contoh, sebuah tiang bendera mempunyai tinggi 7,5 meter. Pada saat itu, panjang bayangannya adalah 4 meter. Nah, coba cari nilai ujung bayangan sampai ujung tiang bendera. Oke, ujung bayangan sampai ujung tiang bendera itu adalah C. Itu mana saja C. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka nilai C kuadrat sama dengan 7,5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya 72,25. Maka akar dari 72,25 adalah 8,5. Jadi, panjang ujung bayangan sampai ujung tiang bendera adalah 8,5 meter. Sekian materi yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.